Belum belajar nih cara rekam. Nanti saya kirim deh rekamannya. Oh, oke. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu, teman terkasih. Selamat pagi, Pak Surya dan Pagi. Ibu Ratna. Selamat Selamat bertemu pagi. kembali. Senang sekali ketemu di sini. Dan puji Tuhan, semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Dan selalu ada happy. Ya. Malam ini malam yang spesial atau pagi ini spesial karena kita ada mulai hari ini dan 3 minggu berikutnya setiap Sabtu atau minggu ke depannya itu ada program seminar yaitu self image yang akan dibawakan oleh tidak asing lagi Pak Surya Cahyadi. Terima kasih ya Pak untuk Sama-sama. kesediaannya membawakan ini semua. Semoga kita dengan seminar ini semakin mengenal diri kita sendiri, siapakah kita sesungguhnya yang ciptaan Tuhan yang paling indah. Karena waktunya singkat dan acaranya padat, kita akan mulai saja, biar saja nanti mereka yang tinggalan susul menyusul ya. Untuk itu kita akan awali dengan doa pembukaan. Mari kita satukan hati semuanya bersama-sama sebelum kita mengawali pertemuan kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, Allah Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk hari lepas hari. Kalau kami boleh menerima rahmat-Mu, sukacita dari-Mu, kami boleh menerima kebaikan-Mu setiap hari Tuhan, sehingga kami selalu dalam keadaan bisa bersyukur dan bersukacita. Kami juga sungguh mengucap syukur untuk malam ini, kami boleh bertemu kembali di layar Zoom meeting ini untuk menerima firman-Mu yang akan dibawakan oleh anak-Mu yang terkasih, Bapak Surya Cahyadi, yang akan memberikan pengajaran kepada kami semua tentang siapakah diri kami, siapakah sesungguhnya kami di mata-Mu, Tuhan, karena kami adalah ciptaan-Mu yang sempurna yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami semakin belajar mengenal diri kami masing-masing. Tuhan, kami mau serahkan acara ini kepada pimpinan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan melalui Pak Surya, sehingga apa yang diterangkan sungguh dapat membuka pengertian kami tentang diri kami sendiri. Tuhan di surga, kami serahkan seluruh ini, biarlah Kau berkati juga jaringan internet dari Bandung dan ke Amerika, sehingga semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik, dan juga kami mempersembahkan pujian yang sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, dan selalu berterima kasih, selalu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan Bro Hengki, kita awali dengan lagu pembukaan. Shalom semuanya. Kita percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita mau bersyukur dan merasakan kebahagiaan karena hari ini kita berkumpul bersama saudara seiman. Mari bernyanyi dengan saya dengan penuh sukacita. Katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan secara virtual, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sebab apa saudara? Katakan bersama. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Kita adalah saudara di dalam Tuhan Yesus. Amin.
Tidak ada yang dapat memisahkan kita, karena Tuhan yang selalu menopang setiap daripada kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur. Katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari katakan, kau sahabatku. 3 kali. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang 5 kali kaunya. Katakan sama-sama. Kau sahabatku. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang 5 kali tunjuk saudara kita semua. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ada amin saudara? Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Amin. Silakan Pak Surya. Ya. Bapak Ibu terkasih, mari kita minta bimbingan Tuhan supaya Tuhan membimbing kita di dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini kau kumpulkan kami untuk menerima pengajaran-Mu, biarlah kiranya kau bimbing kami, agar kami dapat membuka hati, dapat menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-Mu yang dapat duduk diam untuk mendengarkan pengajaran-Mu pada pagi hari ini, pada malam hari ini. Tuhan, beri juga hikmat kepada anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya kau juga berikan hikmat, kau tuntun agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita langsung ya. Langsung Pak, silakan. Oke, saya share screen dulu. Ya, udah ada ya? Oke. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, hari ini kita mulai berkenalan dengan diri sendiri sebetulnya ya. Kita mau mengenal. Kalau selama ini kan kita kenalan sama orang lain. Siapa dia, siapa apa, segala macam. 4 kali pertemuan ini yang pertama, kita akan berusaha mengenal. Kita kenalan dengan diri kita sendiri. Nggak mudah memang untuk mengenal diri sendiri. Kenapa? Karena butuh kejujuran. Ya, butuh kejujuran. Kalau kita menilai orang lain mudah sekali. Wah, dia orangnya begini, dia orangnya begini gitu. Tapi pernah nggak kita menilai diri sendiri? Oh, saya orangnya begini, saya orangnya begini gitu. Yang pertama. Nah, kalau sudah menyadari, oh saya seperti ini, nanti kita punya satu gambaran tentang diri kita. Ternyata gambaran diri kita, diri saya ini, gambaran diri yang positif apa negatif? Kalau positif ya puji Tuhan lah, bagus ya. Tapi kalau misalnya gambaran diri kita adalah gambaran yang negatif, bagaimana kita mengubahnya? Gitu. Nah ini yang mau kita pelajari selama 4 kali pertemuan ini. Wah tapi kan saya udah umur segini, udah susah dirubah. Enggak Bapak Ibu. Gambaran diri kita pada saat usia kita berapapun, kita bisa merubah. Yang penting kuncinya satu, kita mau. Ya. Pertama mau, kedua kita jujur sama diri sendiri. Kalau kita tidak jujur sama diri sendiri, agak sedikit kesulitan.
Nah, bagaimana gambaran diri kita terbentuk? Hari ini kita mempelajari itu dulu. Bagaimana gambaran diri kita terbentuk? Ya. Pertemuan pertama ini saya kasih tema gambar diri Kristiani. Jadi gambar diri kita kaitkan dengan kekristenan kita. Ya, gambar diri Kristiani sebetulnya apa yang diinginkan. Saya ada satu ilustrasi dulu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah mendengar ilustrasi ini. Karena ini ilustrasi yang sudah cukup banyak gitu ya, di mana-mana sudah banyak orang yang melihat gitu. Bentar. Nah, di dalam satu kisah, ini hanya ilustrasi Bapak Ibu, tapi kenyataannya nggak tahu ya, ini hanya ilustrasi aja. Di dalam kisah itu ada katakanlah seorang petani atau seorang peternak begitu, secara tidak sengaja dia menemukan sebuah atau sebutir telur Raja Wali. Hanya telurnya yang dia temukan. Lalu si telur Raja Wali ini dia berikan ke induk ayam yang sedang juga mengerami gitu ya, mengeram telur-telur si ayam. Lalu telur Raja Wali ini dia masukkan ke situ. Gitu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu saudara kasih, semuanya menetas. Anak ayamnya menetas gitu ya, si telur ayamnya, si telur Raja Wali juga menetas. Nah, akhirnya jadilah mereka. Nah, persoalannya si Raja Wali kecil ini dia tidak tahu kalau dirinya sebetulnya Raja Wali. Kan Raja Wali kita tahu ya, itu burung yang besar, burung yang berkuasa, dia bisa terbang di udara dengan begitu gagahnya gitu. Dia tidak tahu, dan selama ini dia selalu berurusan atau berkecimpung dengan anak-anak ayam. Kita tahu kalau anak ayam atau ayam lah katakan itu, termasuk anak-anaknya, anak ayam itu kegiatan sehari-harinya kan cuma korek-korek tanah, cari cacing, cari makanan seperti itu. Nah, si Raja Wali kecil ini juga sama gitu. Dia korek-korek begitu terus aja begitu. Nah, dalam kisah itu satu ketika ada seekor burung Raja Wali yang betul-betul Raja Wali. Ada seekor burung Raja Wali terbang di atas mereka dengan gagahnya terbang itu. Lalu si Raja Wali kecil ini bertanya kepada induk ayam itu. Katakanlah manggilnya Mama misalnya begitu ya. Saya nggak tahu anak ayam bisa manggil Mama nggak ya. Anggap aja manggil Mama lah gitu ya. Atau Mami gitu ya. Mimi, itu burung apa di atas gitu. Wah, dia dengan gagah perkasa, dengan sayap yang terbentang lebar. Dia bertanya, Mi, itu burung apa yang di atas itu? Nah, si maminya atau teman-teman ayam yang lain yang seusia dengan dia itu bilang, oh itu burung Raja Wali, itu penguasa udara. Dia sangat berkuasa, dia gagah perkasa. Dengan sekali bentangkan sayapnya, dia bisa terbang cukup jauh gitu. Nah, si burung Raja Wali kecil ini dia berkata, wah asik juga ya kalau jadi Raja Wali. Dia lupa padahal dirinya itu Raja Wali gitu kan. Wah asik juga ya kalau bisa seperti itu. Dia senang kalau bisa seperti itu. Tapi sayangnya si Raja Wali ini sudah punya gambaran dirinya bahwa saya adalah seekor ayam. Bukan seekor Raja Wali. Saya seekor ayam. Makanya kehidupan si Raja Wali kecil ini terus sampai besar pun kelakuannya seperti ayam. Ya, korek-korek makanan di tanah, cari makanan, cari cacing dan sebagainya. Sampai si Raja Wali ini mati. Artinya apa? Si Raja Wali tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia adalah burung Raja Wali yang sangat hebat, yang sangat bagus, sangat berkuasa, bisa terbang tinggi dengan bentangan sayap yang begitu lebar. Dia tidak menyadari itu. Dia lebih menyadari aku adalah seekor ayam. Karena dia menetas dari induk ayam dan tidak pernah melihat pada dirinya sendiri. Siapakah aku sebenarnya? Kalau dia mau melihat dirinya sendiri, bahwa dia adalah Raja Wali. Dia tidak menyadari itu. Nah, dari ilustrasi ini, Bapak Ibu, kita juga bisa melihat, sebenarnya saya ini siapa sih? Berapa kali kalau kita lihat misalnya di satu persekutuan doa atau dimanapun juga gitu ya. Kalau misalnya begini. Seseorang diminta untuk berdoa. Ayo kita doa ya. Misalnya berkunjung ke yang sakit lah.
kita rombongan datang ke yang sakit, begitu kan. Lalu diminta satu orang, tolong ya, ibu berdoa, kita mendoakan yang sakit. Lalu dia katakan apa? Oh jangan saya tidak bisa. Artinya apa? Dia sedang membentuk dirinya, gambaran dirinya, bahwa dia adalah orang yang tidak bisa berdoa. Ya. Sebenarnya kan berdoa itu hanya ngomong-ngomong dengan Tuhan kan. Tidak ada rumusan-rumusan yang baku harus begini. Dengan bahasanya sendiri kan nggak apa-apa. Tapi dia sudah membentuk gambaran dirinya tidak bisa. Ya. Apalagi saya pernah di Bandung, Bapak Ibu, mau pelayanan keluar kota. Kebetulan PD-nya itu minta ke saya, tolong Pak bawa tim pujian. Nah, akhirnya saya harus membawa WL, worship leader gitu ya, membawa para singernya, membawa pemain keyboard dan sebagainya. Nah, satu ketika pada saat saya menghubungi WL, worship leadernya itu, saya katakan, ayo nanti tanggal sekian ikut sama saya yuk pelayanan di sana. Lalu dia katakan, oh jangan saya. Kenapa? Saya bilang, saya tidak layak. Artinya apa? Dia sedang membentuk dirinya bahwa dia adalah orang yang tidak layak. Gitu ya. Itulah gambaran diri. Seperti Raja Wali tadi. Dia tidak sadar bahwa dia itu sebetulnya satu burung yang besar, satu burung yang bisa terbang di udara dengan gagah perkasa. Dia tidak menyadari. Tapi dia mengatakan dirinya, saya seekor ayam. Sama di antara kita berkata, saya tidak bisa, saya tidak layak, saya tidak mampu. Nah itulah gambaran-gambaran diri yang tercipta. Nanti kita lihat pelan-pelan Bapak Ibu, bagaimana gambaran diri itu terbentuk. Ya. Nah ini kita lihat. Gambaran diri itu apa sih? Gambaran diri adalah pandangan atau perasaan serta persepsi tentang dirinya. Kayak tadi yang Raja Wali itu kan, dia persepsi. Atau dia gambaran perasaan dirinya, saya bukan Raja Wali. Saya adalah seekor ayam. Sama seperti kita misalnya. Oh saya bukan orang yang bisa berdoa. Oh saya bukan orang yang pandai bicara. Oh saya bukan orang yang layak. Saya orang yang berdosa. Saya orang yang tidak layak. Terus itu. Dan yang kedua, gambaran diri itu sifatnya subjektif. Karena dia membentuk dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang mau kita pelajari supaya kita jangan punya gambaran diri yang seperti itu. Yang mau kita pelajari selama 4 kali pertemuan ini nanti. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Kadang-kadang orang membandingkan. Gambaran diri saya seperti apa sih? Lalu dia bandingkan dengan idealnya seseorang itu seperti apa? Yang ideal itu katakanlah kita umat Kristen ya, atau anak Tuhan lah katakan itu, atau anggota persekutuan doa. Idealnya seperti apa? Nah, lalu dia bandingkan dengan gambaran diri yang sudah terbentuk sama dirinya. Akhirnya itu dia evaluasi. Saya ini seperti yang idealnya bukan? Gitu. Ideal nggak saya sebetulnya dengan diri saya ini? Ideal nggak? Dia evaluasi. Evaluasi dengan dirinya sendiri. Kalau hasil evaluasi itu ternyata gambaran diri saya sesuai dengan yang seharusnya, yang idealnya seperti apa, bisa ada 2 kemungkinan, sesuai atau enggak sesuai. Nah kalau sesuai, akhirnya apa? Membentuk gambaran diri yang positif. Oh ternyata harusnya seseorang itu seperti ini. Saya seperti ini, jadi cocok. Akhirnya ada, terbentuk. Oh saya positif, gambaran diri saya. Tapi kalau tidak sesuai, menimbulkan gambaran diri yang negatif. Tapi apakah positif atau negatif? Dirinya enggak, itu gambaran dirinya sendiri. Hasil dari evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi dari membandingkan gambaran diri yang dia sadari, yang dia ketahui. Contohnya tadi, yang si burung Raja Wali kecil. Lalu idealnya seperti apa sih? Gitu. Setelah itu dievaluasi, baru nanti dilihat. Oh ternyata benar gambaran diri saya udah cocok dengan yang idealnya seperti itu. Terbentuklah yang positif. Kalau nggak cocok, terbentuklah yang negatif. Ya. Nah kita mau lihat sekarang diri masing-masing. Bagaimana terbentuknya gambaran diri.
Gambar diri terbentuk melalui perjalanan pengalaman. Ada pengalaman-pengalaman yang kita dapati. Misalnya begini, ya, mulai dari masa kecil sampai lansia, mulai dari perlakuan, sikap, ucapan, penilaian orang lain, dan sebagainya. Misalnya begini, contohnya begini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara kasih, termasuk saya juga mengalami ya, orang yang takut dengan dokter. Takut disuntik, bukan dengan dokternya. Takut disuntik. Saya orang yang takut disuntik, Bapak Ibu. Saya kalau sakit itu paling males saya ke dokter. Bukan males berobatnya, males nanti takut disuntiknya itu. Kenapa? Karena dari dulu dalam perjalanan hidup saya sejak kecil, itu sudah ditakut-takutin. Kalau misalnya anak kecil, mungkin ini juga pengalaman kita ya. Misalnya waktu kecil kita nggak mau makan, gitu kan. Sama orang tua kan suka ditakut-takutin. Awas tuh, ada dokter, kalau nggak mau makan nanti kamu disuntik. Jadi suntikan-suntikan itu menakutkan saya supaya saya makan. Tujuannya kan supaya saya makan sebetulnya. Tapi gambaran itu masuk ke dalam diri saya, akhirnya sampai sekarang saya orang yang takut dengan suntikan. Atau jalan masuk ke tempat yang gelap. Masuk ke tempat yang gelap misalnya gitu ya. Satu tempat yang kita melewati satu tebing atau gimana yang agak gelap. Banyak yang ketakutan. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah dibentuk gambaran dirinya. Kalau masuk tempat yang gelap itu banyak setan. Padahal tempat yang gelap kan belum tentu banyak setan. Gitu ya. Dan ya masa kita harus takut dengan setan gitu. Atau dari sikap, dari ucapan, dari penilaian orang lain. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian orang-orang tua ke anaknya, misalnya anaknya waktu masih kecil, waktu masih sekolah dapat nilai jelek. Lalu dicap. Dasar kamu bodoh. Dasar kamu apa gitu kan. Akhirnya itu masuk ke dalam dirinya. Lalu dia menggambarkan dirinya, saya orang bodoh. Padahal bodoh nggak dia? Enggak, karena didoktrin terus oleh orang tuanya. Nilai jelek, kamu orang bodoh. Kamu orang bodoh. Nah ini juga sekarang kita menilai, saya ini sebetulnya menganggap diri saya ini orang seperti apa sih? Gitu. Apakah saya juga menganggap, saya mau orang bodoh, saya mau orang yang serba nggak bisa, orang yang ini dan itu dan sebagainya. Mungkin itu terbentuk pada diri kita. Ya, gambaran diri itu. Lalu gambaran diri juga berkembang dinamis. Sesuai dengan perkembangan ya. Penyebabnya adalah pengalaman seseorang baik dengan sesama atau penciptanya. Artinya apa? Gambaran diri yang tadi sudah terbentuk itu, yang pertama itu, yang gambaran melalui perjalanan pengalaman, itu bisa berkembang. Artinya bisa berubah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang semakin negatif. Tergantung dari bagaimana seseorang itu bergaul. Ya. Lalu bagaimana dia bisa, kalau di situ kan baik dengan sesama atau penciptanya atau dengan Tuhan. Seseorang yang banyak bergaul dengan Tuhan, pasti gambaran dirinya lambat laun akan menjadi yang positif. Saya Bapak Ibu saudara kasih banyak, apalagi saya seorang pewarta ya, harus banyak baca firman, harus banyak baca buku, harus banyak mendengarkan firman. Dari situ mulai terbentuk gambaran diri saya yang dulu gambaran dirinya sudah negatif, sekarang menjadi positif. Saya ambil contoh yang takut suntikan tadi. Ya, suntikan tadi. Seingat saya Bapak Ibu, saya disuntik terakhir pada saat saya belum masuk sekolah. Terakhir saya disuntik. Sejak itu nggak pernah lagi disuntik. Disuntik lagi waktu COVID kemarin, vaksin. Waduh, vaksin itu juga satu ini buat saya ya, karena saya takut disuntik. Vaksin kan pasti pakai suntik kan, nggak ada vaksin pakai tablet, pasti disuntik di sini, kan? Dan semua itu kan wajib. Kenapa? Kalau nanti belum disuntik vaksin, saya nggak bisa naik pesawat. Sementara pelayanan saya banyak yang membutuhkan naik pesawat. Kan nggak boleh waktu itu ya, diperiksa dulu, ada ini itu segala macam. Mau nggak mau kan saya terpaksa gitu disuntik. Divaksin itu disuntiklah di tangan. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu, tetap gambaran diri saya itu saya sangat takut dengan suntikan. Makanya waktu diperiksa denyut nadi dan sebagainya, pertama itu
periksa denyut nadi saya itu 179. Dokter bilang, wah ini nggak bisa divaksin, gitu ya. Orang-orang kalau bilang nggak bisa divaksin takut. Kalau saya suka cita, Bapak Ibu. Dengan tidak divaksin kan saya tidak disuntik gitu ya. Wah seneng banget saya. Udahlah urusan yang lainnya. Artinya saya bisa ngomong bukan saya nggak mau divaksin. Karena memang nggak boleh sama dokter gitu ya. Alasannya nanti ke situ. Wah sukacita banget. Tapi saya disuruh istirahat sebentar. Udah gitu kembali lagi, diperiksa lagi. Turun jadi 150 berapa gitu. Akhirnya dokter bilang, ya sudah 115 sekian mah, nggak apa-apa lah disuntik katanya. Waduh, itu saya masuk ruang suntik itu takutnya nggak ketulungan. Udah gambaran diri dulu. Nah begitu disuntik yang vaksin yang pertama, kok nggak sakit ya, nggak ada rasa apa-apa gitu. Begitu vaksin yang kedua, mulai saya memberanikan diri. Nggak takut, saya bilang yang kemarin juga nggak sakit, gitu kan. Dengan santai, dengan tenang saya disuntik yang kedua, vaksin kedua. Udah gitu booster. Lebih berani lagi saya. Nah, ini mengalami perkembangan. Melalui pengalaman bisa. Melalui pengalaman gitu ya. Dan sebagainya. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara kasih, faktor-faktor yang mempengaruhi gambar diri kita seperti apa? Ya. Faktor itu dipengaruhi oleh, misalnya yang pertama hubungan dengan sesama. Baik itu orang tua, teman, atau saudara. Yang pertama apa? Apakah saya merasa dicintai? Baik dengan orang tua, dengan teman, dengan saudara. Saya mau sedikit sharing Bapak Ibu di dalam keluarga saya. Ya. Di dalam keluarga saya 7 bersaudara. 7 bersaudara. Saya anak nomor 6. Semuanya sudah menikah, hanya saya yang tidak. Satu-satunya yang ketinggalan. Dan memang saya sudah memutuskan diri tidak menikah. Enak kalau sendiri Bapak Ibu. Saya mau kemana-mana nggak perlu izin. Mau pergi aja udah gitu kan. Mau pulang pagi, mau pulang malam, mau nginep 2 malam, 3 malam, nggak ada yang ngomelin. Kalau bapak-bapak hati-hati kalau di rumah ada yang nunggu ya. Pulang telat dikit, palang pintu bisa melayang gitu. Begitu pulang udah ada polisinya. Kenapa pulang jam segini katanya? Wah udah harus hati-hati. Kalau saya bebas mau pulang jam berapapun nggak masalah. Ya. Tapi nggak enaknya kalau sakit nggak ada yang ngerokin. Terpaksa kerok sendiri, kerokan sendiri. Nggak bisa bangun, nggak ada yang masakin. Wah udah paling repot di situ. Tapi nggak apa-apa lah bersama Tuhan ya. Apakah saya merasa dicintai? Nah saya 7 bersaudara. Cici saya yang di atas saya persis. Berarti saya ke nomor 6, yang kelima. Itu Cici, seorang wanita. Dia itu sejak kecil, saya nggak tahu ceritanya kenapa gitu ya, tapi sejak kecil orang tua saya, saudara-saudara mengatakan bahwa kamu adalah anak yang tidak diharapkan. Bayangkan Bapak Ibu, dari kecil dia sudah didoktrin, dia sudah ditanamkan di dalam dirinya bahwa dia adalah anak yang tidak diharapkan. Lalu dikatakan lagi, kamu anak lebih. Saya nggak tahu tuh maksudnya anak lebih kayak apa gitu ya. Mungkin karena nggak diharapkan, nongol sendiri dia gitu. Mungkin cici saya juga bilang dalam hatinya, aku juga nggak mau. Kalau boleh masuk lagi, aku mau masuk lagi ke perut mamaku barangkali gitu ya. Gitu. Tapi bayangkan, sejak kecil itu dia didoktrin seperti itu. Kamu anak lebih, kamu anak yang tidak diharapkan, kamu anak yang bodoh dan sebagainya. Efek waktu kecil ada pada dia. Dia sekolah hanya sampai kelas 4 SD. 4 SD dia berhenti. Gitu. Kenapa? Itu karena dia punya gambaran diri, aku anak lebih gitu. Aku anak yang tidak diharapkan. Akhirnya berkembang jadi apa? Aku anak yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Gitu. Dia tidak merasa dicintai oleh orang tua, oleh saudara-saudara. Termasuk kita anak-anaknya jadi saudara-saudara si cici saya itu, karena kita semua nggak ngerti apa-apa, taunya dari orang tua, oh kamu anak lebih, kita juga nganggap kamu itu anak lebih. Kamu anak yang tidak berguna ke cici saya itu ya. Kamu anak yang tidak berguna, kamu anak yang tidak diharapkan. Nah itu terbentuk Bapak Ibu. Tapi jujur mau saya katakan, di dalam perkembangannya, karena dia tidak menjadikan, mungkin pengalaman dan sebagainya ya, dia tidak menjadikan itu beban. Ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu.
dia tetap berbakti kepada orang tua. Dia hormat kepada mama saya, mama dia juga berarti kan. Hormat kepada papa, dia sayang kepada papa, kepada mama. Kalau mama sakit, dia juga cukup perhatian dan sebagainya. Ternyata apa? Dari sekian anak, dari 7 anak, dialah yang paling diberkati Tuhan. Nah ini juga satu gambaran buat kita gitu ya. Satu ini, orang yang tetap mengasihi orang tua, Tuhan perhitungkan. Dialah satu-satunya anak yang lain diberkati, tapi dari sekian anak dia yang paling diberkati. Buktinya apa? Waktu papa saya sakitnya udah berat gitu kan. Papa saya berpesan, nanti kalau papa meninggal, papa mau pakai peti yang cengkeh itu, tahu ya Bapak Ibu ya? Siupan itu kan yang itu ya. Nah, papa mau pakai petinya yang peti cengkeh. Dan papa maunya yang dari kayu jati. Bayangkan Bapak Ibu. Dan kita belum sempat komplain, belum sempat tawar-menawar, papanya udah berangkat. Nggak ada lagi tuh. Nego-negoan sudah nggak ada di situ. Gitu. Dan itu pesan terakhir. Itu sebelum, kalau nggak salah sebelum Krismon Bapak Ibu. Sebelum Krismon tuh harga petinya 40 juta. Belum Krismon ya. Kalau sekarang 40 juta mungkin nggak terlalu mahal. 40 juta itu sebelum Krismon. Siapa yang bisa membelikan peti itu? Si anak lebih ini. Anak yang tidak diharapkan ini. Dialah yang mampu membelikan peti yang senilai 40 juta itu sebelum Krismon. Ya. Selesai. Kemudian mama saya. Waktunya cukup lama sih, nggak berdekatan. Ya sekian tahun kemudian. Mama saya bilang apa? Nanti kalau mama meninggal, mama mah nggak usah yang mahal-mahal lah petinya. Yang sederhana aja, mama saya bilang gitu kan. Buat apa toh nanti peti juga dikubur, dipendam, nggak bisa dilihat orang. Jadi buat apa dia bilang mahal-mahal? Nggak usah mahal-mahal. Mama mah yang seperti papa aja. Nggak mahal-mahal yang seperti papa, coba Bapak Ibu. Itu kan pesannya sederhana tapi kan memberatkan gitu ya. Yang seperti papa aja, artinya kan yang cengkeh, jati gitu kan. Ya sudahlah, kita nggak sempat nego-nego lagi, mau nggak mau, siapa yang bisa membelikan peti untuk mama? Anak yang tadi dikatakan lebih itu, anak lebih itu, gitu ya. Nah, gambaran-gambaran diri ini, dia merasa tidak dicintai, baik oleh orang tua maupun oleh saudara. Tetapi dalam perkembangannya, tadi kan kita lihat kan dalam perkembangannya bisa mengalami satu perubahan. Dia berubah, gitu ya, dia berubah. Yang kedua, apa yang dapat mempengaruhi gambaran diri seseorang? Apakah dia merasa diterima? Berapa banyak orang yang di dalam keluarganya sendiri tidak diterima, atau di dalam persekutuan? Di dalam persekutuan. Kalau kita melalui Zoom ini kan nggak terlalu kelihatan ya. Tetapi kalau memang betul-betul kumpul onsite gitu, berkumpul bersama, kelihatan banget gitu. Apakah saya diterima? Berapa banyak ada orang datang, kita kucilkan, kita diamkan aja, biarlah. Dia mau datang, dia mau enggak, dia mau ngomong, dia mau dengerin, biarinin aja. Kita asik dengan teman-teman kita. Seolah-olah dia ini tidak diterima. Dan saya juga pernah merasakan Bapak Ibu, waktu saya datang ke satu persekutuan doa, nggak ada yang menyapa saya, nggak ada yang menegur. Waktu belum jadi pewarta ya, nggak ada yang menegur, nggak ada yang menyapa. Padahal saya orang baru di situ, didiamkan. Jadi saya pikir, saya kayaknya nggak tepat ini masuk perkumpulan ini, masuk komunitas ini. Kenapa? Nggak diterima. Berbeda pada saat saya masih di Jogja dulu. Dulu saya kuliahnya di Jogja ya. Saya dulu agama saya bukan Katolik Bapak Ibu. Saya non Katolik. Lalu ada satu organisasi lain yang non Katolik juga dan bukan nggak sama dengan iman saya juga waktu itu. Dia mengadakan perayaan. Begitu saya datang ke sana karena saya diundang, lalu orang yang kenal dengan saya itu menyambut saya dengan sukacita. Pak Surya, saya senang Pak Surya datang. Mari Pak, masuk Pak. Diantar saya masuk, sampai duduk, dia temenin sebentar, dia ngomong, baru dia keluar lagi. Saya nyaman, kenapa? Karena saya merasa diterima. Coba kalau orang baru datang, begitu ya, apalagi umat baru datang, bukan diterima, coba diliatin dari ujung kepala sampai ujung kaki, liatin lagi gitu ya. Akhirnya mau masuk, enggak ya terserah. Dia nggak merasa diterima. Lalu bagian misalnya yang terima tamu,
Ada orang baru datang, cuma kita mau tulis nama di situ. Udah tulis nomor HP. Udah gitu, masuk. Nah, kan dia merasa kok diperlakukan seperti itu. Nah, bisa juga seperti begitu. Lalu apakah saya merasa dihargai? Berapa banyak orang merasa dirinya tidak berharga? Kenapa? Karena tidak dihargai. Contoh sederhana, pada saat kita rapat, pada saat kita kumpul, dia mengeluarkan pendapat, pendapatnya tidak pernah dihargai. Percayalah, kalau orang-orang yang seperti ini, dia punya pendapat, tapi pendapatnya tidak pernah dihargai, lama-lama dia tidak pernah mau ngasih pendapat. Kenapa? Karena dia sudah membentuk gambar dirinya bahwa saya orang yang tidak bisa memberi pendapat. Pendapat-pendapat saya selalu tidak tepat. Selalu nggak bagus. Dan sebagainya, bukan hanya itu. Baik dengan teman maupun dengan orang tua. Berapa banyak Bapak Ibu, nah ini ya, ini kalau di tempat saya banyak kejadian. Berapa banyak misalnya begini, orang tua lagi ngobrol, lalu anaknya coba ikutan ngobrol, ngasih pendapat. Lalu orang tuanya bilang, udahlah kamu diam, masih kecil, anak kecil tahu apa sih? Ini urusan orang tua. Nah, si anak ini lama-lama nggak pernah mau ngasih pendapat Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia membentuk gambar dirinya, aku anak kecil. Aku nggak bisa ngasih pendapat, padahal umurnya udah banyak gitu ya. Umurnya udah cukup tua. Tapi kan di mata orang tua, dia tetap anak. Nah, banyak yang seperti ini urusan orang tua, udah kamu diam aja lah. Berapa banyak yang seperti itu? Artinya si anak ini tidak dihargai. Atau yang lebih sederhana lagi misalnya begini. Kita lagi ngobrol dalam satu keluarga ya. Ada papanya, ada mamanya, ada anaknya. Lagi ngobrol, lagi kumpul. Datang tamu. Entah itu teman kita, entah itu teman sepelayanan, datang tamu. Begitu tamu datang, anaknya disuruh pergi. Udah kamu pergi dulu sana ke kamar. Gitu. Kamu pergi dulu. Ini papa atau mama ada tamu dulu. Suruh pergi. Akhirnya si anak ini merasa, oh aku orang yang tidak layak untuk menerima tamu. Untuk berteman dengan temannya papa. Gitu. Nah, itu kan gambaran-gambaran diri yang menyebabkan gambaran diri yang negatif kepada dirinya. Harusnya yang bagus itu kan kalau misalnya kita lagi duduk dengan keluarga, dengan anak meskipun anak masih kecil, ada tamu datang, minimal si anak kita yang masih kecil ini diajarkan menyapa. Itu ada tamu papa, itu ada teman mama, sapa dong, ayo kasih salaman, bilang good morning, bilang selamat pagi, tanya apa kabar, ngobrol-ngobrol sedikit, kenalkan nama saya ini, saya sekolah di sini misalnya. Nah setelah ngobrol-ngobrol sedikit, udah ya papa mau bicara, kamu main dulu gitu. Berbeda Bapak Ibu. Daripada begitu datang teman langsung, udah kamu pergi, kamu anak kecil, kamu ini bukan urusan kamu, ini urusan orang tua. Dia tidak merasa dihargai. Nah ini yang mempengaruhi gambar-gambaran diri pada dia. Ya. Lalu bagaimana hubungan dengan Tuhan? Bagaimana relasinya dengan Tuhan? Ya. Berapa banyak Bapak Ibu orang menganggap Tuhan tidak ada pada dirinya. Tuhan nggak pernah di dalam dirinya. Contohnya apa? Ini banyak yang bilang begini. Saya ini orang yang rajin ke persekutuan. Saya ini orang yang rajin misa, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Kalau ada saudara seiman yang sakit, saya selalu datang. Ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, hampir tidak pernah dijawab. Bahkan banyaklah katakan permohonan saya yang tidak dijawab. Sedangkan dia itu orang lain itu, sedangkan dia ke gereja aja hanya gereja napas. Natal dan Paskah. Kan istilahnya napas gitu ya. Natal dan Paskah. Jadi setahun hanya 2 kali. Pelayanan nggak pernah. Ya. Ikut persekutuan nggak pernah. Tapi setiap doanya dikabulkan oleh Tuhan. Dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan hadir nggak sih dalam hidup saya? Gitu kan. Sebenarnya pelayanan saya berkenan nggak sih kepada Tuhan? Gitu. Kalau orang yang nggak pernah ke gereja, nggak pernah persekutuan, nggak pernah pelayanan, Tuhan jawab, udahlah aku juga lebih baik seperti itu. Nah, dia mulai membentuk dirinya karena relasi dengan Tuhan. Contoh Bapak Ibu, saya pernah satu ketika khotbah memberikan renungan tentang kasih Tuhan. Saya katakan Tuhan itu baik,
Tuhan itu sangat mengasihi kita. Intinya ke situ gitu ya. Intinya ke situ. Setelah itu, setelah selesai ada satu orang ibu datang ke saya. Dia bilang begini, Pak, yang Bapak katakan itu betul. Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik, gitu ya. Tuhan itu memperhatikan, tapi itu untuk orang lain, Pak, tidak untuk saya. Nah kan dia sama, kan dia merasa Tuhan tidak hadir dalam dirinya. Lalu saya tanya, kenapa? Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Ya? Kenapa kamu bisa bilang bahwa kok Tuhan nggak baik sama kamu? Lalu dia katakan begini, bayangkan Pak, ini maaf ya kalau misalnya ada Bapak Ibu yang kebetulan ceritanya sama, saya kan nggak tahu kehidupan Bapak Ibu secara pribadi kan. Ini hanya cerita karena ada kejadian di tempat saya waktu itu, gitu ya. Lalu dia bilang begini, bayangkan Pak, saya menikah sudah sekian tahun, tidak punya anak. Oh, udah 5 mungkin 10 tahun lebih dia menikah, tidak punya anak. Padahal kami ingin punya anak. Lalu kami coba berdoa, Bapak Ibu. Kami ingin berdoa, Pak. Setiap orang katakan, oh di Gua Maria sana, apa istilahnya manjur lah gitu ya. Doanya pasti dikabulkan. Saya datengin, Pak. Banyak Gua Maria yang sudah saya datangin. Saya berdoa di sana, katanya gitu kan. Wujud doanya satu, saya minta anak. Dan satu ketika doa saya dikabulkan. Saya punya anak. Wanita. Lucu, anak saya bagus, cantik, lucu. Dia bilang gitu kan. Gitu. Tapi pada saat umur 2 tahun setengah, anak saya dipanggil lagi oleh Tuhan. Meninggal artinya. Nah, lalu dia tanya sama saya, di mana baiknya Tuhan sama saya, Pak? Gitu. Wah, saya pikir repot juga ini kalau begini ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Repot juga kalau gini jawabnya nih gitu. Di mana baiknya Tuhan? Buat dia maksudnya ya, buat saya. Buat orang lain mungkin baik. Bahkan coba Bapak perhatikan, dia bilang gitu kan. Berapa banyak keluarga yang sudah tidak mau menambah anak, tapi hamil lagi, hamil lagi. Dia katakan seperti, saya Pak yang mau minta udah sekian Gua Maria yang saya datangi, Tuhan kasih 1, 2 tahun setengah diambil lagi katanya. Orang lain yang nggak mau dikasih lagi, dikasih lagi. Coba Pak, kata, di mana baiknya Tuhan buat saya? Bahkan dia bilang begini, bahkan begini. Ini maaf ya Bapak Ibu ya, saya bicara apa adanya. Jadi agak sedikit maaf. Dia bilang begini, coba Pak, kata Bapak perhatiin. Wanita yang diperkosa. Ini maaf ya Bapak Ibu ya. Wanita yang diperkosa. Tanya sama wanita itu. Mau nggak dia hamil dari hasil perkosaan? Pasti nggak mau. Tapi berapa banyak yang hamil? Berapa banyak yang artinya punya anak hasil dari itu? Wah, saya bilang ini susah nih jawabnya nih. Repot juga yang kayak begini gitu ya. Saya mau ngomong sana sini, nyatanya seperti itu. Dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Memang akhirnya saya katakan gini, Bu, anak ibu itu milik Tuhan, bukan milik ibu. Kan? Milik Tuhan. Jangankan anak, diri ibu aja milik Tuhan. Saya aja milik Tuhan. Kalau pemiliknya satu ketika panggil kita, ya kita mau apa? Kalau sekarang lagi ngobrol, tahu-tahu Tuhan bilang, Surya, kembali. Balik saya ke sana gitu kan. Padahal kita lagi ngobrol loh, saya bilang. Atau sebaliknya, kalau saat itu Tuhan, pemiliknya yaitu Tuhan mau manggil ibu, mau apa lagi? Termasuk anak ibu. Bersukacitalah ibu sudah dikasih sukacita, berbahagia, berkumpul dengan anak itu 2 tahun setengah. Nikmati aja itu, berterima kasih. Nah selanjutnya minta lagi aja lah, saya bilang gitu ya. Nggak tahu dia berubah atau nggak. Tapi inilah gambaran diri yang terbentuk dari satu perjalanan. Nah coba Bapak Ibu renungkan dalam perjalanan kita apa sih yang kita alami? Relasi kita dengan Tuhan. Pernah nggak kita merasa Tuhan tidak hadir dalam hidup kita? Ya kalau ditanya seperti ini, misalnya saya minta jawaban, pasti semua jawabannya, oh Tuhan selalu hadir, gitu ya. Kenapa? Karena kan, ya kita bisa ngomong, tapi sama diri sendiri kan kita bisa jujur. Sama diri sendiri kan bisa jujur. Oh iya ya waktu itu saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Oh iya ya waktu itu saya merasa kok Tuhan jauh banget sama saya. Tuhan ninggalkan saya. Sama diri sendiri kan bisa jujur. Nah, coba Bapak Ibu di dalam 4 pertemuan ke depan ini juga kita banyak merenung. Siapakah saya gitu ya? Lalu apa yang saya alami? Ini juga bisa jadi bahan renungan buat Bapak Ibu nanti sebelum tidur.
Ya, kan di sana malam nih, habis ini kan pasti tidur. Renungkan ini dulu Bapak Ibu sebelum tidur. Mudah-mudahan hasilnya Tuhan selalu hadir. Lalu ada pengertian yang keliru. Ini juga faktor yang mempengaruhi. Jika hidup baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak pernah ada masalah, berarti, oh saya positif dong. Gambaran diri saya positif, gitu ya. Contoh Bapak Ibu, banyak orang yang punya pengertian seperti ini. Aku diberkati Tuhan, yang penting hidupku nggak pernah nyusahin orang, juga nggak disusahin orang. Udahlah, yang penting hidup baik-baik aja. Ke misa itu nggak perlu lah, yang penting aku nggak nyusahin orang, aku nggak pernah di penjara, misalnya nggak pernah berurusan dengan yang berwajib, udah cukup. Nah, ini pengertian-pengertian yang keliru. Baik menurut saya, belum tentu baik menurut firman. Betul kan ya? Contohnya misalnya, kita main judi buat iseng lah, nggak apa-apa. Baik kan? Daripada melakukan hal-hal yang lain yang nggak bagus. Tapi kan menurut firman itu nggak benar. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut firman. Ini banyak yang mempengaruhi faktor-faktor. Sudah makan yang mau nambah pulang kemarin. Beriman dan beribadah secara rutin menghapus gambaran diri negatif. Ya. Tapi di dalam kita beribadah pun, Bapak Ibu, supaya punya gambaran yang positif dalam beribadah itu bisa aja datang ke persekutuan. Ya. Kalau Bapak Ibu iseng nanti misalnya baca di kitab suci Ibrani 10 ayat 25. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Di situ dikatakan apa? Jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Jadi memang Tuhan jadi menganjurkan jangan menjauh. Kenapa? Kalau kita menjauh, mungkin kita bisa punya gambaran diri yang negatif. Itu Ibrani 10 ayat 25. Ya. Atau misalnya Bapak Ibu bisa tambahkan lagi dari 1 Timotius 3 ayat 5. 1 Timotius 3 ayat 5 berkata apa? Ia beribadah hanya lahiriah saja. Kira-kira seperti itu. 1 Timotius 3 ayat 5 apa 2 Timotius 3 gitu. Nanti Bapak Ibu cobalah cari 1 Timotius 3 ayat 5. Kalau bunyinya bukan itu berarti 2 Timotius 3 ayat 5. Saya lupa di depannya 1 atau 2 ini. Ya. Tapi 3 ayat 5 betul. Nah, berapa banyak orang yang pada saat datang ke misa, datang ke pertemuan-pertemuan, hanya lahiriah. Yang penting aku hadir, yang penting aku duduk. Rohaninya nggak tahu di mana. Makanya saya suka kasih contoh begini. Ada orang yang lagi asik gitu ya. Lagi asik mendengarkan, lagi asik ada renungan, ada firman Tuhan lagi ditabur. Tiba-tiba orang itu apa? Ke sebelahnya, kompor di rumah udah dimatiin belum ya? Katanya gitu. Fisiknya ada di persekutuan, Bapak Ibu, rohnya, pikirannya ada di rumah. Dia masih ingat-ingat kompor udah dimatiin atau belum. Nah, harusnya pada saat kita ikut misa, pada saat kita persekutuan, kita betul-betul menghadirkan bukan hanya jasmani kita, tapi rohani kita. Nah, kalau kita sering-sering betul-betul mengikuti itu dengan baik, artinya apa? Ada perjumpaan saya dengan Tuhan. Kalau orang sering ada perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Yang tadinya gambaran-gambaran dirinya negatif, lambat laun berubah menjadi positif. Kenapa? Karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan itu gambaran diri positif kan? Tuhan nggak pernah punya gambaran diri yang negatif. Nah, kalau kita sering-sering berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan. Sedikit demi sedikit menghapus gambaran diri kita yang negatif. Ya. Nah, sekarang kita lihat gambaran diri positif. Jenis-jenisnya seperti apa? Mudah menerima masukan orang lain. Artinya orang ini tidak angkuh, tidak sombong. Ya. Ada orang kasih masukan. Nah, tapi yang ngasih masukannya juga betul-betul masukan. Jangan karena iri. Jangan karena sesuatu hal gitu ya. Nah, jenisnya kayak itu mudah. Lalu 2 apa? Dia merasa yakin, tapi keyakinannya nggak berlebihan. Ya. Terhadap kemampuannya sendiri. Dia mampu, dia bisa. Tapi nggak berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti kembali lagi ke ayat yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Nggak boleh. Yang wajar. Contohnya wajar apa? Saya Bapak Ibu saudara kasih percaya. Saya punya kemampuan bisa mewartakan firman. Saya
Tuhan kasih talenta untuk berbicara. Nah, tapi saya nggak boleh berlebihan. Wah, saya orang yang terhebat, orang yang begini. Nah, itu nggak boleh, gitu ya. Tapi kalau Tuhan, saya merasa, wah saya mampu nih. Saya punya kemampuan untuk berbicara, untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan memang nyatanya seperti itu. Tapi jangan sampai berlebihan. Ya. Lalu dia mengetahui persis apa yang diinginkannya. Dia maunya seperti apa. Dia tahu persis, gitu ya. Mudah menyesuaikan diri dengan orang lain. Kenapa? Karena rendah hati. Orang yang mempunyai gambaran diri positif pasti rendah hati. Dia mudah menyesuaikan diri dengan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak merasa dirinya lebih dibanding dengan orang lain. Dia tidak sombong. Orang yang sombong susah menyesuaikan diri dengan orang lain. Kenapa? Karena selalu menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya sendiri. Nah, lalu mampu memperbaiki dirinya sendiri. Yang tidak mampu yang model bagaimana? Ada orang yang berkata, aku memang udah seperti ini, terima syukur nggak? Ya sudah. Itu orang yang nggak mau memperbaiki dirinya sendiri. Aku memang udah seperti ini orangnya. Misalnya contohnya gini, orang yang mudah marah-marah. Ya. Dikit-dikit marah. Lalu kalau ada apa-apa bilang, aku memang udah seperti ini. Mau terima syukur nggak? Ya sudah. Bapak Ibu, itu bukan gambaran diri yang positif. Kenapa? Karena orang yang sedikit-sedikit marah itu hati-hati. Sebetulnya mungkin orang itu punya kelemahan. Kelemahannya itu dia tutup dengan marah-marah. Kan kalau misalnya saya ketemu Bapak Ibu. Bapak Ibu ngomong apa ini saya marah-marah. Bapak Ibu ngomong apa ini saya marah-marah. Lama-lama kan males lah ngomongnya. Dia marah-marah terus. Padahal marah-marah itu untuk menutupi kekurangan dirinya sendiri. Nah, itu juga hati-hati di situ. Ya. Sedangkan gambaran diri yang negatif, gambar yang dimiliki oleh seseorang yang selalu melihat-lihat hal dan pemikiran yang negatif. Jadi dia memandang sesuatu dari sudut yang negatif aja. Ya, terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain. Nah, orang-orang seperti ini biasanya menjadi minder. Kenapa? Karena selalu melihat orang lain itu lebih dibanding dirinya. Artinya dirinya selalu kurang. Lalu berprasangka, mengasihani dirinya sendiri. Menghindari tantangan-tantangan. Udahlah, aku nggak mampu. Udahlah, aku nggak bisa. Gitu ya. Contohnya kayak tadi yang di awal saya katakan, diminta untuk berdoa aja, katakan, wah aku nggak bisa. Harusnya itu jadikan tantangan. Oh, aku kan nggak pernah berdoa nih. Jarang diminta berdoa. Ini satu tantangan. Berdoa. Bapak Ibu saudara kasih, kalau saya menghindari tantangan itu, saya tidak bisa menjadi pewarta seperti sekarang. Sama Bapak Ibu, pertama kali saya mewartakan, wow, kalau orang Sunda bilang Pak Baliut, katanya gitu ya, omongannya nggak karuan, nggak nyambung-nyambung sama sekali, nggak jelas. Itu satu tantangan. Saya berusaha menjalaninya itu. Lalu terbentuknya dari mana? Terbentuknya gambaran diri yang negatif apabila ia tidak menyadari bahwa Tuhan menciptakan dia dengan sempurna dan baik adanya. Bisa dilihat dari Kejadian 1:27-31. Ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Apalagi menciptakan kita, Bapak Ibu. Menciptakan manusia. Coba kita lihat. Ya. Dari seluruh ciptaan Tuhan, hanya manusia yang dihembuskan oleh Tuhan, kan ada dihembuskan nafas kan, satu. Kedua, coba lihat, Tuhan berkata, mari kita buat mereka seperti kita. Ya. Artinya apa? Kita ini seperti Tuhan, Bapak Ibu. Apa di firman katakan serupa dan secitra dengan Allah. Kita ini serupa, ya. Serupa dan secitra. Nah, kalau kita menciptakan gambar diri kita yang negatif, berarti kita nggak menyadari bahwa kita itu diciptakan sempurna oleh Tuhan. Nah, ini kita sempurna, Bapak Ibu. Ya. Makanya ada di Korintus dikatakan tubuhmu adalah bait Allah, jangan dirusak. Ya. Karena apa? Karena kita adalah gambaran Allah, secitra kita dengan Allah. Nah, gambaran-gambaran diri negatif ini terbentuknya dari situ. Apabila dia tidak menyadari. Ya. Misalnya contoh begini Bapak Ibu. Ini maaf ya. Misalnya ada orang yang merasa dirinya dari bodinya, misalnya dari badannya, kok tidak proporsional, tidak sesuai dengan yang saya inginkan.
Lalu dia katakan, lalu menilai dirinya. Aku mau orang yang begini, aku mau orang yang jelek, aku orang yang kurus, aku orang yang gemuk, aku orang yang ini, aku orang yang ini. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan menciptakan kita itu sempurna. Ya, sempurna. Bapak Ibu nggak melihat saya kan sesungguhnya, karena ngelihat hanya close up dari sini ke atas kan. Nggak ngelihat dari sini ke bawah gitu ya. Perut saya maju, Bapak Ibu. Seperti orang hamil 9 bulan. Bapak Ibu nggak tahu, nggak lihat. Ini kayak 9 bulan gitu ya. Lalu apa mau saya katakan, wah Tuhan menciptakan saya nggak ini nih, nggak proporsional nih, gitu kan? Apa? Enggak, Bapak Ibu. Ya bersyukur aja, saya bisa maju perutnya gitu. Orang-orang yang pengen maju juga kadang-kadang susah. Gitu ya. Saya bersyukur maju, Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu nggak lihat, kelihatannya dari sini ke atas kan, wah bagus gitu ya. Padahal itu. Nah, orang yang tidak bisa menyadari itu. Nah, pengalaman diri negatif dapat terbentuk karena apa? Karena traumatik yang dia alami. Ya. Ada trauma-trauma, pengalaman diri yang traumatik. Gitu. Bagaimana dia mengalami, ya contohnya itulah. Contohnya ini. Saya satu ketika begini Bapak Ibu. Ya. Ada satu keluarga, papahnya tuh menjaga satu rumah ibadah. Saya nggak sebut ibadah apalah ya. Tempat ibadah gitu. Di situ dia. Artinya Pak, dia setiap saat rutin berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi dia tidak bersyukur dalam komunikasinya itu. Dia hanya menjalankan kewajiban. Bahwa dia harus sembahyang gitu kan. Sembahyang menancapkan hiyo itu sembahyang. Pas dia sembahyang Bapak Ibu, angkat-angkat begini, anaknya datang. Sambil mengangkat dupa ini, dia teriak sama anaknya. Hei, dari mana lu anak setan? Baru datang katanya. Bapak Ibu pada saat dia bilang, hei dari mana lu anak setan gitu kan. Saya langsung lihat bapaknya. Kalau itu anak setan, berarti kan ini bapaknya juga setan kan. Karena itu anak dia gitu ya. Langsung dia lihat, oh wajah setan kayak begini gitu ya. Tapi lihat Bapak Ibu. Karena ada pengalaman si anak yang selalu dikatakan anak setan. Pelakuannya seperti setan Bapak Ibu. Karena gambaran diri itu masuk ke dalam dirinya. Oh, aku anak setan gitu ya. Kalau mau dibalik kan, oh berarti papa setan mungkin kalau mau dibalik gitu ya. Tapi dia tidak berani ke situ. Takut jadi semakin dikata setan yang lebih ini lagi gitu ya. Tapi itu, ya, traumatik seperti itu. Tidak serasi hubungan dengan sesama. Seperti yang tadi saya katakan, cici saya itu kan dikatakan anak lebih, anak yang tidak diharapkan. Nah itu terbentuk kepada dirinya. Oh iya aku anak lebih. Hanya saya bersyukur cici saya itu termasuk anak yang tetap mendekatkan diri sama Tuhan. Tetap mendekatkan diri sama orang tua. Tetapi gambaran itu sudah terbentuk dulu. Kalau ada apa-apa kan dia selalu berkata apa? Aku kan anak lebih. Aku kan anak yang tidak diharapkan. Nah itu meresap ke dalam dirinya. Ya. Nah terbentuk itu pada dirinya. Tidak harmonis hubungan di dalam keluarga, itulah yang tadi saya ceritakan ya. Kalau yang dengan sesama juga di dalam lingkungan misalnya atau di dalam persekutuan. Ya. Lalu akibatnya apa? Akibatnya kurang percaya diri. Orang yang mempunyai gambaran diri negatif, dia nggak percaya diri. Coba aja Bapak Ibu lihat, orang yang misalnya selalu berkata, aku tidak layak, aku tidak bisa. Disuruh apapun tetap dia nggak bisa. Karena dia nggak percaya diri. Sulit menerima pendapat atau kritik dari orang lain. Ya. Mudah berprasangka. Nah ini akhirnya orang luka batin ini. Mudah berprasangka. Ya. Berapa banyak, contoh Bapak Ibu, contoh ya. Saya waktu itu memberikan renungan di satu persekutuan doa di Bandung. Persekutuan doa. Saya lagi ngomong, saya nggak tahu rupanya ada 1-2 orang tuh tersinggung dengan omongan saya. Padahal saya kan nggak tahu kehidupan mereka seperti ginilah ya Bapak Ibu ya. Saya kan ngomong di sini, saya kan nggak tahu secara pribadi Bapak Ibu tuh seperti apa. Tapi pada saat omongan saya muncul, kok persis banget gitu. Akhirnya dia tersinggung. Dia nggak ngomong. Nah besok lusa pas saya lagi khotbah, saya lagi ngomong gitu kan, dianya ada, tahu-tahu dari belakang, wah itu pasti ngomongin saya lagi. Bahkan saya lagi ngomong, agak melihat arahnya seperti ke dia,
Lalu dari belakang dia katakan, apa lihat-lihat? Katanya, siapa yang liatin dia gitu ya? Saya kan nggak liatin dia. Kalau sekarang saya lihat kamera, mungkin Bapak Ibu kata, apa lihat-lihat? Saya lihat kamera Bapak Ibu, nggak ngelihat Bapak Ibu gitu ya. Contohnya seperti itu. Mudah berprasangka. Lalu pesimis, nggak berani menerima tantangan. Mengasihani dirinya sendiri. Tadi ini sudah kita ya. Haus akan penghargaan dan hormat. Ini terjadi pada saat saya kuliah di Jogja. Kuliah ya. Bapak Ibu saudara kasih, waktu saya kuliah ada satu orang, ini udah berkeluarga, suaminya itu selalu dijadiin ketua di mana-mana, di organisasi apapun, jadiin ketua. Kenapa? Karena dia haus penghargaan. Kan kalau jadi ketua dihargai kan, dihormatkan, haus. Kenapa? Karena di rumahnya tidak pernah dihargai sama istrinya. Kenapa tidak dihargai? Ya kadang-kadang ada orang seperti ini. Kebetulan dia menikah, istrinya memang dari orang yang sangat berada. Sedangkan si suaminya ini orang yang sangat sederhana. Begitu menikah, si suaminya ini kan langsung tiba-tiba jadi orang yang katakanlah berada gitu kan, karena menikah dengan ini. Tapi di mata istrinya dia tetap orang yang sederhana banget, tidak dihargai gitu. Nah, karena dia merasa di rumah tidak dihargai, dia punya gambaran diri negatif kepada dirinya, saya orang yang tidak dihargai, akhirnya dia cari penghargaan di luar. Makanya ikut organisasi ini, dia maunya jadi ketua, organisasi itu maunya jadi ketua. Karena apa? Karena dia haus akan penghargaan. Lalu defensif, dia selalu berusaha mempertahankan dirinya sendiri ya. Dia itu. Nah, sebelum kita masuk ke sini, Bapak Ibu sekasih, yuk, apa tadi mau pujian dulu ya? Satu lagu betul ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Baik. Mari saya undang kita untuk supaya masuk lebih dalam lagi untuk pengajaran yang diberikan oleh Pak Surya ini. Untuk kita menyadari bahwa kita ingin supaya Tuhan membentuk kita sesuai yang Tuhan inginkan. Karena kita ini berharga. Maka itu kita mau tinggalkan cara hidup kita yang lama untuk boleh kembali ke dalam jalan Tuhan. Seperti yang Tuhan ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Silakan Pak Surya, dilanjut lagi Pak. Makasih. Ya, sebelum kita lanjut, ini saya lihat di sini ada Ibu Maria Haryati, ini kalau nggak salah yang dari Surabaya, Bu Yaya.
Bu Maria Oh. Haryati ini dari Surabaya. Lalu Ibu Lucy Tarmadi ini kalau nggak salah yang dari Sukabumi. Ya, dari Sukabumi. Salam kenal Bu Maria. Ya, yang Selamat lainnya datang siapa Bu lagi? Maria Datang sama Ibu Lucy. Bu Lucy. Yang lainnya Ya, siapa salam lagi? kenal juga. Itu dari Sukabumi, Pak Surya. Betul ya, Maaf, Mas, Sukabumi ya. telat. Saya baru dapat linknya soalnya tadi. Jadi langsung begitu dapat link, saya masuk. Saya pikir siapa? Saya nggak tahu kalau Pak Surya yang bawa. Cuman judulnya sungguh menarik, jadi saya coba join. Mudah-mudahan nggak Oke. terlalu. Terima Saya lanjut kasih. ya. Salam ketemu. Ya. Oke, saya lanjut ya. Sekarang Ya, kita silakan, masuk Pak. ke bagian yang kedua, gambar diri Kristiani. Apa gambar diri Kristiani? Gambar diri Kristiani adalah gambar diri seorang murid Yesus yang memantulkan karakter ilahi. Artinya apa? Dari diri kita itu kita mencerminkan karakter Tuhan dalam baik di dalam hidupnya ataupun melalui hidupnya. Di dalam hidupnya pada dirinya sendiri itu ada karakter-karakter Tuhan, dan karakter Tuhan itu dia munculkan sehingga orang lain melihat kita itu ada karakter Yesus di dalam diri kita. Dan semua sikap kita, semua perbuatan kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya apa? Gambaran diri Kristiani adalah gambaran diri positif harusnya di dalam diri kita, bukan yang negatif lagi. Jadi sekarang kita berusaha membayangkan atau menciptakan gambaran diri yang positif, gitu ya, karena itu yang di ini. Nah, bagaimana membangun gambar diri yang Kristiani yang benar? Pertama, mengenal Tuhan secara pribadi, ya. Melalui dan di dalam Yesus. Melalui Yesus kita lebih mengenal Tuhan, atau di dalam Yesus sendiri. Caranya bagaimana? Nggak sulit-sulit banget Bapak Ibu sebenarnya. Supaya kita dapat mengenal Yesus secara pribadi, kita juga bisa lebih mengenal Yesus secara sungguh-sungguh. Caranya nggak terlalu sulit. Cuma buka kitab suci, baca kitab suci. Ya. Di situ kita bisa lebih mengenal. Yang kedua apa? Ya kalau ada acara-acara kayak begini, kita dengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan. Di dalam misa, homili yang disampaikan oleh para imam, para pastor, itu juga pada saat itulah Tuhan bicara, Tuhan menyapa kepada kita. Nah, dengan sapaan Tuhan itu kita lebih mengenal. Ya. Kalau di tempat saya banyak yang seperti ini, Bapak Ibu. Gak tahu di sana ya, mudah-mudahan tidak. Kalau tempat saya kadang-kadang, kalau lagi misa, pada saat homili itu disampaikan oleh imam, pastor homili, umatnya kesempatan untuk tidur, gitu ya, istirahat dengan nyaman ya di situ. Saya kira Bapak Ibu enggak, gitu ya. Wah, kalau di tempat saya itu begitu, pastor bilang mulai berhomili, dia mulai melelapkan badannya dengan kepala miring, begitu ya. Kalau saya pikir enggak. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau begitu? Ya, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Lalu menyerap karakter Yesus dan mempelajari firman-Nya. Nah, ini yang kita tahu. Karakter Yesus itu seperti apa sih Bapak Ibu? Yang sederhana, karakter Yesus itu karakter yang penuh kasih. Karakter yang selalu perhatian. Ya. Yang selalu timbul belas kasih aja kalau melihat orang lain sedang punya masalah. Contoh sederhana. Pada saat Yesus diikuti oleh sekian banyak orang, lalu Yesus memberi makan. Ingat ya begitu ya? Saya suka tanya, Yesus memberi makan kepada berapa ribu orang? Banyak yang bilang 5.000 gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga dalam hati jawab 5.000 gitu ya. Salah Bapak Ibu, bukan 5.000. Karena 5.000 itu baru laki-lakinya aja. Belum perempuan, belum anak-anak kan. Artinya lebih dari 5.000. Coba kita lihat. Kita lihat di situ. Secara fisik ya, secara apa ya, faktanya, kenyataannya gitu pada saat itu, Yesus itu nggak punya uang. Nah, pada saat itu ya, nggak punya uang. Murid-muridnya nggak punya uang. Artinya nggak mungkin sanggup memberi makan untuk 5.000 lebih orang itu. Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Artinya apa? Perhatian Yesus kepada orang-orang di situ kan luar biasa. Nah, karakter ini harus kita serap. Kita ada perhatian sama orang. Nah, muridnya juga bilang, aku nggak punya uang. Lebih baik suruh mereka pulang aja. Kata Yesus, nggak bisa.
Nah, tapi karena Yesus itu Allah, lalu dia dapat 5 roti dan 2 ikan, dia mengucap syukur, akhirnya dia mendapatkan banyak dan semua orang bisa makan, bahkan lebih dari 12 bakul. Bapak Ibu terkasih, karakter Yesus seperti ini perlu kita tiru. Jangan diartikan Yesus mengucap syukur lalu menjadi banyak. Lalu wah, saya mau seperti Yesus lah. Lalu mau makan nanti diangkat 1 piring nasi, 1 piring sayur, mengucap syukur nanti jadi banyak sayurnya. Ya enggak gitu ya, gitu. Tapi saya mau berkata apa? Karakter Yesus seperti ini, setiap hal, setiap apapun, mari kita mengucap syukur. Karena pada saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan, Tuhan kasih kita berkat yang berlimpah. Orang yang nggak bisa bersyukur, itu nggak mendapat berkat. Ya, malah terhalang berkatnya. Berkat datang kalau kita bisa bersyukur. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Ini yang harus kita serap, Bapak Ibu. Ya, serap. Dari mana kita bisa dapat itu? Pelajari firman Tuhan tadi. Ya. Lalu membentuk pemahaman diri melalui bantuan orang-orang Kristiani. Jangan segan-segan kita minta kepada orang untuk memberikan masukan kepada kita. Saya ini orangnya seperti apa sih? Bagaimana sih saya ini? Minta kepada orang, tolong kasih masukan. Karena kadang-kadang kita susah melihat diri sendiri kan. Kita butuh bantuan orang. Nah, tapi pada saat orang itu berkata, wah kamu itu ternyata orangnya kok pemarah ya. Jangan ditentang. Siapa bilang aku pemarah? Tadi minta pendapat. Dikasih pendapat, siapa bilang aku pemarah? Aku kan gak pemarah, peramah. Peramah kalau lagi di rumah sendirian barangkali ya. Tapi kalau depan orang, nah jangan segan-segan seperti itu. Ya, minta bantuan dari orang-orang yang lain. Lalu pengertian-pengertian yang keliru. Ada orang punya pengertian, kalau saya sudah dibaptis, otomatis saya menjadi pribadi Kristus. Menjadi pribadi yang seperti Tuhan. Yang seperti sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Enggak, Bapak Ibu. Kita dibaptis tidak secara otomatis sikap kita, perbuatan kita, pribadi kita menjadi seperti Kristus. Enggak, karena banyak faktor. Ya. Kalau pertama dibaptis, apalagi yang baptis dewasa. Saya baptis dewasa. Nah, pertama kali dibaptis, wah rasanya saya orang paling suci nomor 1 di dunia. Ya, barangkali waktu itu. Tapi tidak otomatis menjamin karakter saya bisa menjadi seperti karakter Tuhan. Enggak, ya. Ini pengertian-pengertian yang keliru. Lalu ada juga yang mempunyai pengertian, oh gambar diri itu kan wujud lahiriah yang diberikan Tuhan dari lahir. Ya saya udah seperti ini yang Tuhan kasih waktu sejak saya lahir. Enggak, Bapak Ibu, banyak faktor yang mempengaruhi di dalam perjalanan hidup kita. Baik lingkungan, baik keluarga, baik saudara maupun teman-teman dan sebagainya. Itu banyak yang mempengaruhi, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita renung-renungkan sepanjang nanti kita ngikuti ini. Gambar diri tidak atau sulit dirubah. Ada punya gambaran seperti itu. Oh, saya orangnya udah seperti ini, nggak bisa dirubah. Karena ini pemberian Tuhan sejak saya masih lahir. Enggak. Nah, aku ini sifatnya begini contohnya. Ya udahlah, aku udah begini. Atau saya kan udah tua, usia saya kan udah banyak, udah nggak bisa dirubah lagi lah. Karena udah, enggak Bapak Ibu. Tetap masih bisa berubah. Ya, masih bisa berubah. Ada yang bilang, waduh susah lah berubahnya. Enggak. Ini gambaran-gambaran yang keliru. Ya, sebentar ini saya ketutup. Ya. Membangun gambar diri sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana cara membangun gambar diri? Pertama kita lihat diri kita dari perspektif Tuhan. Ya. Apa? Manusia itu lemah, kita itu lemah. Dibuat dari debu yang rendah dan tidak berharga. Namun dihargai begitu rupa, bahkan kita dijadikan serupa dan segambar dengan diri Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Alkitab bilang kita kan diciptakan dari tanah, betul? Tanah itu tanah yang nggak berharga loh Bapak Ibu. Yang sering orang lewat diinjak-injak itu, kan nggak berharga banget, rendah banget. Tetapi kita dihargai. Kenapa? Karena kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan sangat menghargai kita. Lalu bagaimana kita membangun diri kita? Sadari bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ini yang harus kita mulai. Jadi jangan membangun bahwa diri saya ini diri yang tidak berguna, orang yang rendah, orang yang tidak bisa apa-apa. Enggak. Kita itu serupa dan segambar secitra dengan
Allah. Ya, harus diingat itu. Sebagai manusia, kita bersalah dan banyak dosa. Coba lihat Bapak Ibu, yuk kita menyadari. Di sana udah malam ya, sana sudah malam. Dari Bapak Ibu bangun tadi pagi, sampai malam saat ini, udah berapa banyak Bapak Ibu berbuat dosa? Nah, jangan jadikan itu. Ya. Saya orang berdosa. Tetapi ingat, saya tetap dicintai oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Ingat, meskipun saya dosa, tapi saya orang yang dicintai. Orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dengan demikian kita tidak punya gambaran-gambaran diri yang negatif. Ya. Memang semuanya itu butuh pengorbanan. Ya. Butuh pengorbanan perasaan, mungkin kita diomongin orang, diejek orang, dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, kita butuh pengorbanan untuk itu. Habis Bapak Ibu materi saya yang saat ini. Ya. Yang hari ini hanya sampai di sini. Nah, nanti pertemuan yang akan datang, kita mau bicara apa? Yang pertemuan kedua, gambar fisik, penyesuaian, dan pertahanan diri. Bagaimana kita mempertahankan diri kita, baik yang positif tentunya yang lebih banyak kita bahas. Gitu ya. Nah, begitu kira-kira yang mau saya sampaikan pada pertemuan kita yang pertama ini. Semoga ini bisa menjadikan bahan renungan bagi kita. Saat ini kita dalam posisi mempunyai gambaran diri yang negatif atau yang positif. Ya. Terus mari kita ciptakan menjadi gambar diri yang positif dengan berbagai tadi. Materi ini, PowerPoint ini nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu melalui Bu Yaya. Nanti saya kirim ke Bu Yaya. Bapak Ibu yang butuh silakan minta ke Bu Yaya. Dan nanti ya kalau nggak hari ini besok lah mungkin saya kirim ke Bu Yaya gitu ya. Nanti Bu Yaya pasti kasih kabar kalau sudah terima. Itu kira-kira Bapak Ibu saudara kasih, mungkin mau dibuka tanya jawab atau apa Bu Yaya, saya serahkan ke Bu Yaya sama ke teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, luar biasa Pak. Terima kasih Pak untuk pengajaran dan firman-Nya. Benar-benar bagus, benar-benar berguna untuk kita semua. Amin. Semoga dengan yang sharing-sharing yang Bapak sudah sampaikan itu boleh membawa kita untuk introspeksi. Introspeksi, apakah kita sudah berubah? Apakah kita sudah membangun diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan gambar diri Kristiani yang positif? Itu mungkin jadi PR buat kita ya Pak ya. Ya, betul. Jadi malah banyak PR ya. Bapak Ibu, kita punya bahan renungan untuk nanti malam tidur. Apakah kita sudah seperti yang Tuhan ciptakan kita adalah sangat berharga di mata Tuhan. Walaupun kita berdosa, walaupun kita lemah, walaupun kita punya keterbatasan, tapi cinta Tuhan melebihi semuanya itu. Kita pasti berubah. Dan yang pasti ya Pak ya, kalau kita sudah mengenal Tuhan lebih dekat, kita baca firman-Nya, itu pasti ada perubahan. Ya Betul, Pak ya? betul. Betul ya Pak ya? Tapi kalau misalkan orang yang sudah baca Bible, sudah ke gereja setiap hari, sudah jam doanya juga sudah tinggi dan masih belum berubah-berubah, bagaimana itu Pak? Ya. Sekarang baca Bible-nya seperti apa? Apakah baca Bible itu seperti tadi yang di awal Bu Yaya bilang seperti baca novel, gitu kan? Bahkan baca novel itu kadang-kadang lebih melekat daripada kita baca Alkitab, betul nggak? Betul, apalagi baca imamat ya Pak ya. Waduh, ini Wah, saya tuh kadang-kadang hampir berhenti tuh kalau baca imamat tuh. Banyak diulang-ulang, lalu itu kan kebanyakan untuk imam kan. Iya. Bikin jubah harus bahannya dari ini, ukurannya harus sekian, dan itu diulang-ulang terus gitu ya. Untuk menebus dosa dan sebagainya. Itu pasti itu. Nah, lalu bagaimana supaya itu? Ya kita untuk baca kitab suci itu kan yang pasti kita perlu doa dulu. Minta tuntunan Roh Kudus gitu kan. Kalau baca novel nggak perlu ya Bu ya, kita nggak perlu doa. Minta Tuhan beri saya pencerahan pada saat saya baca novel ini saya mengerti gitu kan. Nah itu nggak perlu lah gitu. Tapi baca kitab suci perlu, kita minta tuntunan Tuhan beri. Lalu yang kedua, memang pada saat kita baca kitab suci itu dibentuk atau berdasar dari kebudayaan yang sekian ribu tahun yang lalu. Gitu ya. Untuk mengerti kan susah karena itu bukan kebudayaan kita yang pasti. Itu kan kebudayaan Yahudi.
Dan Yahudi pun Yahudi yang dulu, gitu. Memang agak susah. Jadi untuk itu memang kalau mau betul-betul mudah, kita harus masuk dulu ke kebudayaan yang pada saat itu. Tapi kan nggak gampang, ya. Tapi minimal beginilah, pada saat kita baca, oke, kita tidak mengerti, nggak apa-apa, jangan dipaksain mengerti. Nah, lalu dengan kita ikut misa, dengan kita ikut persekutuan, kadang-kadang ayat itu kan muncul. Itu dijelaskan, oke, kita ngerti, gitu ya. Bisa juga Tuhan berbicara melalui kita mengenai pengertian itu. Kadang-kadang begini, ini sering saya alami. Saya baca satu ayat, saya nggak ngerti ini maksudnya apa sih, nggak jelas gitu loh. Bagi saya nggak jelas, bukan ayat yang nggak jelas ya. Bagi saya nggak jelas, saya nggak ngerti ayat ini apa. Satu ketika ada orang datang bertanya ke saya, Pak, aduh saya mengalami ini, begini, gimana ya? Gitu kan. Lalu saya kasih nasihat. Nasihat itu dari ayat yang saya nggak ngerti itu loh, gitu ya. Muncul itu. Setelah itu saya, oh ternyata ayat itu maksudnya ini, gitu. Jadi banyak cara. Jadi jangan sampai begitu baca ayat kitab suci nggak ngerti, stop. Beda dengan novel, nggak ngerti, bablas terus sampai akhir. Sebelum tamat nggak berhenti dia, gitu. Kalau kitab suci kan, begitu ketemu ayat yang susah, berhenti kita. Seperti itu kita kira-kira Bu Yaya. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau kita membaca kitab suci, sebaiknya kita harus berdoa terlebih dahulu, minta roh pengertian dari Tuhan, dan kadang-kadang kita nggak mengerti, tapi yang penting kita harus taat ya Pak ya, Betul. baca setiap hari. Ya pokoknya kita nggak bisa dah jauh dari Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing juga boleh ya Pak, kita masih ada Boleh, waktu. boleh. Silakan. Kira-kira ternyata kita masih ada waktu, Pak. Saya pikir, waduh, kita panjang nih, Pak ya. Luar biasa, sudah diperketat sama Pak Iya. Surya. Sehingga Saya juga takut kepanjangan. Nanti Bapak Ibu bukan dengerin firman, malah masuk ke alam roh. Tidur dia. termanggut-manggut, Pak, sampai mengertinya. Pengertian. Ya, mungkin ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya? Memang Kak, sambil menunggu ya Pak, kalau Ya. dari zaman dulu itu kita memang selalu karena didikan orang tua yang zaman dulu ya Pak ya, mereka Ya. juga belum kenal firman mungkin pada waktu itu ya. Jadi kita dididik tuh suka ditakut-takutin. Sudah Betul. gitu mereka lebih, saya juga punya pengalaman seperti itu. Jadi kakak saya yang laki itu selalu diomelin, dia bilangnya gini, aduh lu tuh paling nggak bisa gitu loh. Mau jadi apa? Jadi dia merasa dan terbentuk karakter dia. Dia merasa tidak bisa, dia merasa tidak mampu, dia merasa bodoh, dia merasa jadi begitu Pak sampai Betul, sekarang. betul. Susah. Jadi harus benar-benar kenal Tuhan untuk bisa berubah, dan Ya. dia sendiri harus mau berubah. Ya. Ya, harus kenalin dirinya sendiri. Nah, Betul. itu. Jadi makanya Bapak Ibu setelah kita pelajari firman Tuhan, maka dikatakan dalam itu berkata peliharakan lidah ya Pak ya. Berarti Ya. hati-hati kalau ngomong ya Pak ya. Iya. Ya, sambil menunggu mungkin ada yang mau sharing. Nah, ini Kris kayaknya udah senyum-senyum nih Pak Kris nih. Bagaimana Pak Kris? Zamannya Pak Kris dulu orang tua membentuk kita, mengajarkan kita berbeda sama sekarang Pak, apalagi di Amerika Pak. Pak Surya. Pak. Ya. Mau tanya Pak Surya. Ya. Jangan susah-susah ya Pak. Oh enggak Pak. Mengenai yang itu Pak, kalau yang tadi ada dengan orang tua dengan anak yang mungkin yang tadi pengalaman sesuai dengan cici bapak gitu ya. Apakah itu harus melalui proses penyembuhan luka batin untuk memulihkan itu, atau memang bisa dengan sendirinya? Yang tadi Pak Surya bilang kan cicinya Pak Surya itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, yang mau ya istilahnya mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga bisa berubah. Apakah itu perlu penyembuhan luka batin antara orang tua dengan anak, atau bagaimana Pak? Kira-kira yang lebih ininya. Ya. Kalau memungkinkan dua-duanya ikut seminar penyembuhan luka batin, bagus gitu ya, seminar gitu. Jadi dua-duanya mendapatkan satu pengertian yang bagus gitu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya,
bisa secara pribadi atau melalui orang-orang tertentu membantu mengembalikan relasi itu. Ya. Terlebih lagi si cici saya ini, terutama dia, karena dia yang mengalami luka batinnya. Gitu kan. Kalau si mama, saya juga sampai sekarang nggak tahu Bapak Ibu, dan saya nggak bisa bertanya kalau sekarang karena mama saya kan udah meninggal. Jadi saya mau nanyanya gimana gitu ya, Mah kenapa sih dulu begitu? Nggak bisa kalau sekarang, nggak akan dijawab. Mama saya diam aja gitu ya. Tapi yang penting sekarang si cicinya. Nah, dengan si cici ini selalu mendekatkan diri sama Tuhan, sedikit demi sedikit dia mulai mendapatkan pengertian, lalu dia juga diubahkan oleh Tuhan. Akhirnya berubah. Nah, menyinggung soal penyembuhan luka batin. Ini saya singgung sedikit ya Bapak Ibu ya. Penyembuhan luka batin. Kita sering ikut penyembuhan luka batin. Seminar-seminar tentang penyembuhan luka batin. Tapi coba kita perhatikan. Sekarang orang itu disembuhkan, ikut seminar ya. Penyembuhan luka batin. Disembuhkan luka batinnya. Itu kan dalam arti, nggak tahu kalau di sana, kalau di sini kan pakai basuh kaki. Ini kan dengan basuh kaki, pembasuhan kaki, gitu ya. Kalau yang memang dua-duanya ada, dia luka batin sama si A-nya ada, dia basuh kaki si A, gitu. Tapi kalau nggak ada, pakai figur misalnya kayak gitu. Nah, orang yang sembuh dari luka batin setelah mengikuti seminar, seminggu 2 minggu kemudian muncul lagi luka batin yang sama. Suka seperti itu, betul nggak? Ya. Nah, dengan orang yang sama, luka batin yang sama. Artinya ini bukan luka batin yang baru. Luka batin yang lalu, yang lalu bukan yang baru ya, tapi luka batin yang lalu yang merasa sudah disembuhkan, seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan kemudian ini muncul lagi yang sama. Bukan yang baru, yang sama. Kenapa? Saya beberapa minggu yang lalu memberikan kayak seminar beginilah, tapi yang singkat ya. Namanya aftercare. Aftercare penyembuhan luka batin. Ya, penyembuhan luka batin. Nah, setelah saya lihat-lihat di situ, kenapa? Karena yang disembuhkan itu dari hasil seminar itu hanya yang di otak sadar. Yang di otak bawah sadarnya nggak disembuhkan. Padahal otak sadar itu hanya 10% dibanding otak 10-20%. Yang bawah sadarnya itu 80-90%. Nah, kenapa orang bisa mengalami luka batin? Karena ada kenangan-kenangan negatif, traumatik, sama dengan gambaran diri yang negatif ini, ya, yang membuat dia trauma. Pengalaman-pengalaman yang traumatik ini yang masuk ke otak sadar, kalau terus-menerus berulang, dia masuk ke otak bawah sadar. Nah, kalau udah masuk otak bawah sadar yang selama ini diatakan penyembuhan luka batin, yang di otak sadar yang disembuhkan, yang di sininya enggak, yang di bawah sadarnya enggak. Setelah sebulan 2 bulan kemudian, yang di bawah sadar ini muncul. Makanya penyembuhan itu sebetulnya belum sempurna. Kalau mau sempurnakan, yang di bawah sadarnya ini yang harus dihilangkan. Kalau saya kasih istilah laptop, harus diformat ulang yang di bawah sadarnya ini. Nah, waktu itu saya mengajarkan kepada ada satu persekutuan minta itu saya ajarkan bagaimana memformat ulang apa yang sudah terekam di otak bawah sadar. Jadi itu yang penyembuhan luka batin itu kadang-kadang yang di otak sadarnya yang diselesaikan. Yang bawah sadarnya yang 80-90%-nya justru enggak. Itu kira-kira Pak Hengki. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bro Hengki. Sambil menunggu saya nyambung dari Bro Hengki ya. Itu sebetulnya Pak, Bapak pernah mengalami nggak? Oh, tapi susah ya Pak ya. Orang yang benar-benar sembuh dari luka batin. Jadi dia benar-benar dari alam bawah sadarnya, kan seperti Bapak bilang 90% itu alam bawah sadar. Jadi pada waktu kejadian masa kecilnya itu yang terus terekam. Jadi saya juga punya teman yang tidak terasa, dia umur 10 tahun, dia dapat perlakuan dari papanya sendiri. Dia waktu itu masih kecil, dia tidak merasa itu, dia merasa, tapi rupanya itu terus masuk, terus bertumbuh, dan dia berkembang
sampai bertubi-tubi serangan sampai dia umur 50-60, akhirnya dia jadi depresi, Pak. Jadi bisa sembuh ya, Pak ya? Bagaimana? Apa harus kejadian lagi seperti ada ya saya dengar dia harus mengulang kembali kejadian bagaimana pada waktu dia mendapat tekanan itu. Ya, ada tekniknya, Bu. Enggak, saya juga boleh dikatakan belum pernah lah melihat orang yang betul-betul sembuh ya, 100% ya, dari luka-luka batinnya. Hanya kebanyakan mungkin luka batinnya ini nggak sembuh, tapi tertutup. Tapi luka batinnya masih ada. Ya, ada yang seperti itu. Kalau yang betul-betul sembuh dari bawah sadarnya, itu pertama tidak mudah. Tapi ada langkah-langkahnya, ada prosesnya. Apa yang harus kita lakukan. Dan itu nggak bisa sekali. Gitu ya. Saya waktu itu mengajarkan kepada mereka, bukan jaminan bahwa setelah belajar satu kali, kan satu kali pertemuan kan hanya sekali kan latihannya. Selebihnya kalau dia mau praktekkan terus di rumah, saya percaya itu bisa karena hasil penelitian, gitu kan. Jadi memang ilmunya ada, gitu. Ilmunya ada. Saya kira bisa. Hanya kadang-kadang butuh waktu, butuh kesabaran dan butuh ketaatan untuk melakukan merisetnya itu. Beda sama laptop kan, mau format ulang, hapus, masukin yang baru. Ini nggak bisa gitu. Untuk menghapuskan, untuk memasukkan yang baru itu nggak semudah itu. Butuh waktu yang panjang. Butuh ketaatan untuk latihannya. Gitu. Ada latihannya Bapak Ibu. Kalau mau nanti satu ketika kita belajar di otak bawah sadar gitu ya. Bagaimana menyelesaikan traumatik yang sempat masuk kotak bawah sadar. Ya. Itu sebentar kok. Pengajarannya sebentar, tapi prakteknya Bapak Ibu di rumah harus terus-menerus continue. Kalau enggak ya sama juga gitu kan. Sama aja cuma pelatihan waktu itu setelahnya enggak gitu. Yang cici saya juga, saya nggak yakin bahwa luka batinnya sembuh. Saya nggak yakin gitu ya. Hanya tertutup oleh apa? Dia mengasihi mama saya, dia balas mama saya dengan kasih ke papa saya gitu kan. Lalu dia juga banyak bergaul dengan Tuhan, tapi belum tentu luka batinnya ini sembuh. Hanya tertutup terus gitu. Buktinya apa? Satu ketika kalau lagi ngobrol sama saya gitu kan, memang nggak ke mama saya, tapi ke cici yang lain gitu kan. Wah, si cici itu kan dulu begini. Nah, itu kan tandanya dia belum gitu kan. Cici itu masa dulu saya dibilangin begini. Itu kan belum artinya. Hanya kadarnya sudah nggak ada mungkin nggak ada dendam, nggak ada sakit hati, tapi luka batinnya belum sembuh. Hanya tertutup seperti itu. Gitu. Gitu kira-kira Bu Yaya. Tapi kalau untuk sembuh 100% butuh waktu yang cukup lama. Ya, betul Pak ya. Betul. Jadi kejadian tetap masih ingat, tapi bagaimana dia sampai ada kepahitan yang terdalamnya udah berkurang Ya. karena kasih Tuhan ya. Kalau ingat pasti ingat karena kejadian. Karena pengalaman pribadi. Ingatnya pasti ingat, nggak pernah lupa gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang luka batin ingat, tapi masih ada emosi pada saat dia cerita. Dia ada saya waktu, wah benci gue waktu itu tuh kurang ajar banget gitu kan. Ada emosi muncul. Tapi kalau misalnya dia cerita, ya waktu itu saya dibilangin begini gitu kan. Mungkin ringan dia bawakannya. Kenapa? Karena dia sudah mulai nggak memunculkan luka-luka batin di dalam dirinya. Tapi kalau masih ada, terus dia keluarkan, jadi seperti itu. Gitu Bu. Kalau lupanya kayaknya susah lupa karena itu kejadian, pengalaman. Saya juga banyak pengalaman yang mungkin agak susah saya lupakan, gitu ya. Tapi bagaimana pada saat saya mengikrarkannya, itu yang penting. Itu kira-kira. Oke, ayo siapa lagi? Jangan malu-malu. Pak Surya siap menjawab dari yang susah sampai dari yang gampang. Lydia mau ngomong. Lydia tadi. Saya mau nanya Pak Surya. Pak Surya, saya mau nanya ini ya, pengalaman di kerja gitu. Leader saya itu ya memang selalu komplain, tapi di dalam komplain itu juga kita nih membernya pengen kasih tahu pendapat mengenai dia gitu.
pertama suka dikasih dapat, tapi dia kayaknya nggak mau terima. Jadi akhirnya lama-lama kita nih, maksudnya yang lain, ya udahlah, jadinya ya itu nggak usah dikasih tahu gitu, soalnya percuma karakter itu gitu ya. Jadi buat kita juga udah ngecap gitu, kalau kita kasih tahu ya udah, kita tuh nggak mungkin dia tuh bisa nerima pendapat kita gitu. Jadi sebaiknya bagaimana ya Pak Surya, kalau kita tuh apa diam aja atau apa memang kita harus lawan gitu, apa maksudnya tetap kasih tahu terserah, atau tapi kejadiannya tuh selalu begitu, dia nggak mau gitu. Iya, gimana tuh Pak Surya? Ya. Thank you. Orang-orang tipe seperti ini, tapi ini saya bukan bermaksud mengatakan atasan yang ibu itu tadi seperti ini gitu ya. Ini secara umum ya Bu ya, secara umum ya. Ada orang yang menutupi kelemahannya dengan cara seperti itu. Ya. Dia tidak mau dikomplain, sebetulnya dia ada kelemahan pada dirinya. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, ada orang yang menutup kekurangannya dengan cara marah-marah. Iya. Kalau kita kasih tahu dia marah, kan kita malas kasih taunya. Iya, jadi gitu loh Pak Surya. Ya, betul. gitu kan. Sebenarnya mungkin orang itu ada kelemahan, cuma dia tidak mau mengakui kelemahannya. Dia sadar saya ada kelemahan nih. Gitu. Nah, bagaimana dia menutupi kelemahannya itu? Dengan cara seperti itu, dengan cara kalau ada orang ini dia marahlah dan sebagainya. Itu untuk menutupi kelemahan-kelemahan dia sebetulnya. Ada yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita ngasih tahu? Salah satunya begini Bu, orang secara umum ya manusia itu kan istilahnya punya harga diri, gitu ya. Ada harga diri. Ini cuma contoh ya Bu ya, coba contoh ya, coba contoh. Iya. Misalnya saya atasan ibu. Artinya kan saya lebih tinggi dari Ibu Lydia dong, karena saya atasan kan. Kalau ibu menegur saya, misalnya gitu ya, di dalam pikiran saya, kalau pakai bahasa orang Jakarta, siapa lu? Gitu kan. Ibu kan bawaan saya, kok nekat-nekatnya gitu loh. Kok berani-beraninya negur atasan. Kenasehati atasan, ngomong sama atasan gitu kan. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Ada orang-orang kan punya harga diri seperti itu. Gitu. Nah, dengan sikap kita, ya sudahlah kita nggak mau tahu, itu juga sebetulnya sih ya. Itu karena respon ya, karena kita merasa, wah nggak mau berubah orang itu. Tapi bagaimana caranya? Yang paling ini yang suka yang pernah saya hadapi Bapak Ibu, saya cari orang yang dekat sama dia. Orang yang dekat atau orang yang dia segani. Orang yang dia segani. Kalau umat biasa biasanya misalnya melalui pastor, misalnya kan pastor disegani biasanya kan. Itu pun kita lihat pastornya. Ada pastor yang dia, tidak dia segani. Kalau seumur, apalagi teman main misalnya. Cari pastor yang misalnya udah agak sepuh gitu ya. Atau teman dekat. Gitu. Teman dekat, teman main, teman bercanda gitu misalnya. Nah, kita pakailah orang-orang ini. Gitu. Kita pakai orang-orang ini, tapi ngomong sama dia juga hati-hati, karena jangan sampai, apalagi ke orang dekatnya ya, kita ngomongin, si ini begini-begini, nanti kesannya, kok lu ngejelek-jelekin teman gua, gitu misalnya. Tapi kita bisa minta bantuan ke dia, karena kalau dia yang ngomong, orang yang dekat, yang teman bercanda, atau orang yang dia segani, untuk ngomong, dia terima. Dia terima. Contohnya gini Bapak Ibu, contoh ya, ini contoh sederhana banget. Saya punya teman, dia punya anak. SD kelas 4 atau kelas 5 waktu itu. Gitu kan? SD kelas 5. Nah, papanya ngajar sama anaknya ini waktu itu ada pelajaran matematika. Nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa. Si anaknya juga nerimanya, dikit-dikit anaknya marah. Papa ini gimana sih? Gini gitu. Ngelawan. Apalagi kata ibu guru nggak begini. Wah, itu kalau anak kecil kan selalu gitu tuh. Papanya ngasih tahu, kata ibu guru nggak begini, gitu. Akhirnya apa, teman saya ini minta ke saya, Surya, tolong dong ajarin tuh matematika sama anak saya, katanya. Saya datang ke sana. Waktu saya ngajarin anaknya, papanya ada di situ, gitu. Saya ngajarin ini begini. Ngerti si anak itu. Apa saya hebat? Bukan, karena papanya bilang, gua juga tadi ngajarin seperti itu, Surya, katanya gitu kan. Tapi dia nggak nangkep. Kenapa?
Karena di mata si anak, dia segan ke saya dibanding dengan papanya. Karena ini kan papanya sendiri kan. Jadi kalau papanya ngasih nasihat, dia ngelawan. Gitu. Kalau ke saya kan dia segan. Ini guru loh, gitu kan. Sama guru kan dia segan. Makanya papanya bilang, gua juga tadi ngajarin sama lo, katanya. Tapi kok ke gua mah ngelawan, ke lu mah enggak. Nah sama Bapak Ibu. Cari orang yang punya pengaruh, yang dia segani. Atau cari teman yang dekat. Tapi hati-hati cara kita menyampaikan. Jangan ada kesan menjelek-jelekan orang ini. Nah, mulut-mulut orang inilah yang bisa kita pergunakan. Kalau saya selalu begitu. Contohnya gini. Coba, kalau misalnya ada dokter. Secara umum dokter bedah ya. Secara umum dokter nggak mau lo ngebedah kalau anaknya harus dibedah. Betul nggak? Misalnya anaknya sakit harus dibedah. Papahnya dokter bedah terkenal. Semua orang kalau mau dibedah mintanya sama dia. Tapi giliran si dokter ini mau ngebedah anaknya nggak mau. Suruh orang lain biasanya. Betul nggak? Karena ya, ke anak sendiri. Gitu ya. Sama seperti ini. Ibu bisa cari orang lain, Bu. Kalau kita nanti, saya khawatirnya gitu. Dia punya tanggapan, siapa lo? Gitu kan. Itu kalimat sederhananya ya. Siapa lo kemudian sehatin gua? Gitu. Macam-macam gua pecat lo. Wah, udah. Kalau udah kalimat itu keluar, hati-hati Bapak Ibu. Jadilah orang yang nantinya dapat titel DRS di rumah saja. Iya, oke. Kak Surya, terima kasih. Ya, makasih Bu. Iya. Thank you, Bu Lydia. Iya, Pak, seperti yang kasus Lydia itu, kalau Ya. misalkan kita beri kebaikan-kebaikan terus kira-kira bisa luluh gak hatinya, Pak? Belum tentu. Belum tentu ya. Belum, enggak jaminan luluh. Nah, yang saya khawatirkan dia malah berpikiran negatif. Nah itu. Wah, orang ini lagi jongkok nih. Gitu kan. Lagi jongkok saya nih. Ada apa dia sesungguhnya? Ada apa maunya? Gitu. Atau bisa ngelunjak ya, Pak. kenapa? Bisa ngelunjak gitu. Kok ini baik-baik, lama-lama dia bikin Iya. apa? Lebih lagi gitu loh Betul. kekuasaannya. Apalagi kalau umpamanya begini. Ini maaf ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya atasannya seorang laki-laki. Ibu seorang wanita. Dengan tujuan tadi meluluhkan hatinya, dalam arti jangan seperti itulah gitu ya. Lalu kita kasih makanan, kasih perhatian. Kalau orang pikirnya negatif, waduh, ada apa sih ibu ini dengan saya nih? Jangan-jangan gitu kan. Kan bisa seperti itu gitu ya. Karena ibu kasih dia perhatian yang lebih. Padahal perhatian itu bukan yang bermaksud negatif kan. Perhatian itu dengan maksud supaya ayolah berubah dong, jangan seperti itu. Kan tujuannya itu. Gitu ya. Tapi karena dikasih perhatian nyumbang, orang kalau udah berpikiran negatif, kadang-kadang kalau dia nggak mau merubah mindsetnya itu susah. Gitu ya. Malah dibaikin, malah dia berpikir, ada maksud apa nih ibu nih dengan saya nih? Aduh, jangan-jangan dan jangan-jangan gitu. Nah, kan bisa seperti itu, Bu. Oh iya. Itu susah ya Pak ya kalau kita berhubungan dengan orang-orang yang selalu berpikiran negatif ya Pak ya. Susah. Ya, jadi kalau begitu kita diamkan saja, kebaskan debu. Nggak mau berubah. Kan gini, Firman bilang begini, kalau saudaramu berbuat dosa, tegur 4 mata. Kan 4 mata dulu kan. Artinya apa? Jangan permalukan dia gitu loh. Tapi kalau umpamanya dia masih tetap berbuat seperti itu, ajak 1-2 orang saksi. Supaya untuk memperkuat gitu kan. Tapi kalau masih begitu juga, umumkan di depan jemaat. Kan firman-Nya bilang begitu kan. Artinya apa? Ya udah tanggung. Tapi kalau masih udah banyak orang tahu masih begitu juga, tinggalkan dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya sudah, mau apa lagi? Orang ini nggak bisa dirubah. Gitu. Ya kita tinggal doa aja sama Tuhan. Iya, biar Tuhan yang ubah ya, Pak ya. doanya kan tinggal 2. Tuhan ubah dia atau panggil dia lah. Gitu. Bercanda ya Bu ya, bercanda. Yang panggil dia aja bercanda. Jangan doa seperti itu. Bahaya nanti. Solusi yang baik tuh Pak. Oke, Terbaik itu, karena dia nggak akan begitu lagi. Iya.
Oke deh Bapak Ibu, kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin saya bisa akhiri pertemuan kita yang pertama ini. Jadi Bapak Ibu kalau bisa terus-terusan ya 4 kali berturut-turut, ini baru sesi pertama. Yang sebetulnya sesi pertama ini gabungan antara 1 dan 2 ya Pak ya. Nah nanti kita Ya. akan bertemu lagi tanggal 12 Agustus di sesi berikutnya. Yang tadi Bapak sampaikan apa tuh Pak? Panjang kok tadi. Iya, panjang karena itu gabungan juga. Gambar fisik, penyesuaian, dan pertahanan diri. Oh, gambar fisik dan Gambar fisik, penyesuaian, dan pertahanan diri. gambar fisik, penyesuaian dan pertahanan diri. Ya. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu ya tanggal 12 Agustus kita mau mulainya juga on time supaya kita masih ada waktu untuk ada sesi tanya jawab seperti yang sekarang ini. Nah, kalau gitu sekali lagi terima kasih Pak Surya untuk Makasih. firman dan pengajarannya pada hari ini benar-benar berguna sekali buat kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu ada PR, mari kita berintrospeksi, kita akan membangun kita punya pribadi, karakter kita mau semakin hari semakin berubah karena kita sudah kenal Yesus, kita mau menjadi pribadi seperti yang Yesus harapkan dari kita pada waktu diciptakan. Nah, kalau gitu silakan Ibu Meta boleh akhiri dengan doa penutup dan kemudian langsung ditutup dengan Hengki dengan lagu penutupnya. Marilah teman-teman kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk malam ini Engkau telah mengirim anakmu Pak Surya Cahyadi untuk membawakan seminar pertama di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, Kau berkati Pak Surya dengan pelayanannya, biar terus dia melayani Engkau Tuhan. Juga apa yang diajarkan pada malam hari ini biar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, biar kami semua bisa beristirahat, juga Pak Surya bisa terus melayani Kau Tuhan dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, terus amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang sudah mengirim Pak Surya dan teman-teman semua. Sampai bertemu di tanggal 12 Agustus yang akan datang. Terima kasih Pak Surya. Yuk, Tuhan makasih berkati. Bapak Terima kasih Ibu. Pak Surya. Makasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di Sampai Agustus. jumpa tanggal 12. Ya. Merdeka. Terima kasih Pak Surya.